Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam dalam Sang Sabda. Kita sebagai umat Kristiani, umat Katolik, baru saja memulai masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Kita ingat pesan Yesus berkenaan dengan masa Prapaskah, masa tobat. Berdermalah dalam kesunyian, berdoalah dalam kesepian, dan juga berpuasalah dengan tidak memegahkan diri. Kita akan memasuki Prapaskah pertama dalam liturgi gereja tahun A. Bacaan-bacaan suci yang akan kita renungkan, kita refleksikan, bicara tentang ketaatan sejati sebagai murid-murid Kristus. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita menyaksikan bagaimana peristiwa manusia pertama jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa menjadi pribadi yang tidak setia dan juga pribadi yang tidak taat kepada Sang Yahweh. Ketika mereka tidak taat kepada Allah, itulah mereka jatuh dalam dosa. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka ingin untuk tidak memiliki rasa ketergantungan kepada Allah dan bahkan ingin menyamakan diri sebagai Allah juga. Dan pada saat itulah manusia Adam dan Hawa mulai jatuh dalam dosa dan keturunannya pun jatuh dalam dosa. Potensi manusia jatuh dalam dosa sudah terjadi ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada kehendak dan rencana Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa yang kita sebut dosa asal itu adalah sebuah situasi di mana manusia lama terjadi. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, situasi dosa asal yang dialami oleh manusia pertama Adam dan Hawa dipugar oleh kedatangan Adam baru, yaitu Kristus sendiri. Kehadiran Kristus menunjukkan kasih karunia bagi setiap manusia. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua menunjukkan dengan sangat jelas bahwa pelanggaran apapun yang dilakukan manusia akan ditebus oleh kehadiran Putra Allah, Kristus sendiri. Dan kehadiran Kristus itulah yang menunjukkan kasih karunia Allah kepada umatnya. Kehadiran Kristus sebagai Adam baru menunjukkan dengan jelas bahwa Allah mengasihi orang-orang berdosa. Kehadiran Allah melalui Kristus sebagai Adam baru ingin memulihkan manusia dari dosa kepada situasi manusia yang dipenuhi dengan Roh Allah sendiri. Dengan demikian, manusia kembali manusia yang diilahi. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil kita mendengar, menyaksikan Yesus menunjukkan sikap yang radikal menolak godaan dunia. Satu bentuk ketaatan yang total kepada kehendak Allah, dan dia dengan sukacita menjalankan rencana dan kehendak Allah itu. Godaan yang ingin menjatuhkannya justru dia tanggapi sebagai satu bagian dari perjalanan perutusannya. Yesus taat kepada kehendak Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya kita diajarkan untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati melalui sikap taat kepada kehendak Allah daripada taat kepada dunia. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Kristus yang menunjukkan ketaatan itulah yang menjadi poin penting dan pesan penting untuk kita sekalian dalam mengisi masa Prapaskah ini. Ketaatan untuk mengikuti apa yang menjadi hukum Allah, sebab mentaati hukum Allah merupakan
jalan menuju keselamatan dan kemuliaan. Ketaatan Yesus terhadap kehendak Bapanya inilah yang menjadi teladan penting bagi kita sekalian, terutama selama masa Prapaskah ini. Kita dengan senang hati, dengan sukacita untuk membangun niat, juga untuk membangun sikap tobat yang lahir dari kedalaman hati kita. Kita mesti menyadari bahwa Yesus yang kita imani sebagai guru sudah taat secara total kepada kehendak Bapanya. Dengan demikian, kita yang adalah murid-murid Kristus juga harus berani untuk meneladaninya. Ketaatan sekaligus kesetiaan kepada firman Allah, kepada petunjuk dan amanat dari Allah menjadi jaminan bagi kita untuk memaknai masa Prapaskah ini. Oleh karena itu, marilah ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pakai dan gunakan kesempatan berahmat masa Prapaskah ini untuk membaharui kembali sikap hidup kita. Mari kita berdamai kembali dengan Allah. Mari kita berdamai kembali dengan sesama. Mari kita berdamai kembali dengan diri kita sendiri, supaya dengan demikian kita kembali menjadi manusia yang hidup dalam Roh Allah sendiri. Kita bisa, kalau kita yakin, kita sadari bahwa Allah senantiasa ada bersama kita. Untuk itu, mari kita membuka hati kita, pikiran kita, menyatukan seluruh diri dan perjalanan serta niat baik kita untuk membangun sikap tobat selama masa Prapaskah ini dalam kesatuan kita dengan Allah sendiri. Dengan demikian, kita akan memetik buah-buah penting dari pertobatan itu sendiri. Semoga